Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 19 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-20. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim, bab 11 ayat 29 sampai dengan 39a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudari terkasih, orang yang memiliki integritas itu tak pernah mengobral janji tanpa realisasi. Inilah yang dilakukan Yefta. Ia telah berjanji bila ia menang dalam perang, maka ia akan mengorbankan apapun yang pertama keluar dari rumahnya sewaktu pulang untuk Tuhan. Yang keluar ialah anak tunggalnya. Merawat integritas tak dapat diwujudkan tanpa komitmen dan pengorbanan diri. Meski berat, Yefta mengorbankan anaknya. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Saudara-saudari terkasih, ini merupakan satu bentuk pemberian diri secara total untuk dituntun Tuhan dalam hidupnya. Penyerahan diri sesungguhnya bukanlah satu perkara mudah, tapi perlu pengorbanan penuh. Begitu pula dengan menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi yang terpilih. Konsekuensinya adalah pemberian diri secara total yang akan menuntun banyak hal, termasuk mengorbankan segalanya dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini menekankan beberapa hal, yakni pertama, undangan. Allah telah mengundang kita untuk masuk dalam keluarganya. Kita telah menanggapinya melalui sakramen pembaptisan yang kita terima, di mana kita dimasukkan dalam keluarga kudus Allah. Namun, apakah setelah dibaptis kita menanggapi panggilannya dalam hidup kita? Kedua, panggilan. Kita telah dipanggil banyak kali. Ia memanggil kita dengan caranya dan melalui banyak orang. Namun kita terkadang takut. Bahkan ketika telah menanggapinya, kita bimbang dan ragu untuk memilih. Ketiga, terpilih. Orang yang terpilih adalah mereka yang siap dengan segala risiko dalam hidupnya. Pakaian pesta dalam Injil adalah gambaran di mana kita menanggapi panggilan itu secara serius. Saudara-saudari terkasih, Allah tak pernah ingkar janji. Ia bagaikan seorang raja yang mengundang orang untuk datang ke dalam pesta Sang Putra. Karena para undangan menolak datang, ia menyuruh utusannya untuk mengundang semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat, ke dalam pesta. Ia tidak memandang perbedaan. Semua diberi kesempatan tanpa pandang bulu. Ada yang mengiyakan tetapi kemudian datang tanpa pakaian pesta yang layak. Orang ini gagal satu kata, satu perbuatan. Ia di mulut tanpa diikuti dengan tindakan yang sepadan. Nampaknya menggenapi apa yang telah kita katakan butuh perjuangan. Kata-kata pujian kita menyukakan Tuhan, tapi bila tanpa diikuti dengan tindakan yang sepadan, semuanya itu tak akan membuatnya sungguh berkenan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita sanggup memberikan diri kita sendiri? Mampukah kita menjawab, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu"?
Semoga kita mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya, agar ketika dipanggilnya kita telah siap dan akhirnya terpilih dalam perjamuan kawin anak domba. Semoga kita mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya, agar ketika dipanggilnya kita telah siap dan akhirnya terpilih dalam perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu, apa sebenarnya yang ingin dikatakan dan ditekankan Yesus mengenai perjamuan kawin, di mana hanya yang terpilih saja yang dapat ambil bagian di dalamnya? Apakah kita bagian dari yang terpilih itu? Apakah kita mampu memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan? Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.